Hai, kembali lagi dalam Perspektif bersama saya Arif Munandar. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum Anda menonton video ini sampai habis. Bayangkan sebuah sekolah dasar di tengah kota besar di hari pertama masuk sekolah, tapi ruang kelasnya kosong melompong. Alih-alih melihat tawa anak-anak, kita justru melihat kenyataan yang mengerikan. Dan satu Gedung Meneng, Bandar Lampung. Murid baru kelas 1 yang mendaftar cuma 2 orang. Di SDN Purwoyoso 01 Semarang, bangku kelas 1 cuma terisi 3 siswa. Ratusan SD negeri lain di Jakarta, Solo, hingga Surabaya mengalami nasib serupa, sekarat karena kehabisan murid. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah krisis kepercayaan massal. Di saat puluhan ribu orang tua antri mendaftarkan anaknya di sekolah swasta, sekolah negeri yang dibayar pajak kita justru ditinggalkan seperti bangunan berhantu. Kenapa sekolah gratis sekarang malah nggak laku? Dan ada konspirasi di balik apa? Di balik matinya sekolah negeri kita? Mari kita bongkar. Banyak pejabat yang mencoba mengalihkan isu ini dengan alasan klasik. Ini karena angka kelahiran turun. Jangan mau dibohongi dengan argumen itu. Kalau angka kelahiran turun, logika sederhananya sekolah swasta juga harusnya sepi dong. Tapi faktanya SD swasta, sekolah alam, dan sekolah berbasis agama justru kebanjiran pendaftar sampai ada waiting list berbulan-bulan. Jadi masalahnya bukan karena jumlah anak yang berkurang. Masalahnya adalah sekolah negeri kita dihancurkan dari dalam oleh 3 dosa sistemik yang jarang dibuka ke publik. Pertama, fasilitas yang mengalami stagnasi zaman. Orang tua zaman sekarang adalah generasi milenial. Mereka peduli dengan kebersihan toilet, kenyamanan kelas, dan keamanan lingkungan. Banyak SD negeri yang penampilannya tidak berubah sejak tahun 2000-an. Pengap, fasilitas apa adanya, dan terkesan diurus setengah hati. Kedua, penjara administrasi untuk guru. Guru-guru di sekolah negeri sebenarnya hebat-hebat, tapi energi mereka habis dikuras oleh birokrasi yang kaku. Mereka harus mengisi laporan bulanan, sertifikasi, dan tumpukan aplikasi pemerintah. Akibatnya, waktu untuk berinovasi, belajar metode mengajar baru, dan memperhatikan murid secara personal habis tak bersisa. Sementara guru swasta fokus bergerak lincah mengikuti tren teknologi dan karakter anak. Ketiga, lingkaran setan dana bos. Sistem yang membunuh sekolah kecil. Ini yang paling krusial dan wajib kalian tahu. Pemerintah membagikan dana operasional bos dihitung per kepala murid. Skema ini sangat kejam untuk sekolah kecil. Begitu sekolah kekurangan murid, kucuran dari pemerintah langsung dipotong drastis. Ketika dana dipotong, sekolah nggak punya fasilitas. Tahun depan orang tua makin emoh untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Sekolah negeri ini sengaja dibiarkan mati dan kelaparan anggaran. Lalu pemerintah dengan mudahnya bilang, ya sudah, sekolah kita tutup atau kita gabung saja. Ini bukan solusi. Ini adalah pelarian dari tanggung jawab. Kita nggak boleh cuma bisa protes. Video ini dibuat untuk memberikan tamparan yang keras, sekaligus jalan keluar nyata yang harus didengar oleh para pemangku kebijakan. Jika kita ingin menyelamatkan sekolah negeri, ada 4 langkah radikal yang harus diambil. Yang pertama, hentikan sistem dana bos per kepala untuk sekolah krisis. Sekolah yang kekurangan murid, jangan malah dikurangi anggarannya. Mereka justru harus disuntik dengan dana revitalisasi khusus. Negara harus merombak total penampilan fisiknya, perbaiki toiletnya, pasang teknologi digital di kelasnya, ubah wajah sekolah negeri agar kembali membanggakan. Yang kedua, pakai strategi sekolah satu atap yang terintegrasi. Pemerintah harus menyatukan manajemen TK negeri peminat dengan SD negeri yang berada di wilayah yang sama. Anak-anak yang lulus dari TK negeri harus lulus otomatis di SD negeri. Ini memutus mata rantai persaingan sejak dini dan menjamin pasokan murid yang stabil. Yang ketiga, kepala sekolah harus jadi CEO, bukan sekedar pegawai administrasi. Berikan otonomi penuh kepada kepala sekolah untuk melakukan rebranding. Masukkan program unggulan yang disukai oleh orang tua milenial, kelas tahfiz, kelas bahasa asing, atau ekstrakurikuler coding. Sekolah negeri harus belajar cara melayani konsumen dan berkomunikasi secara transparan lewat media sosial seperti yang dilakukan oleh guru swasta. 4. Sebar merata guru-guru penggerak. Jangan biarkan guru-guru berprestasi menumpuk di sekolah favorit. Pindahkan guru-guru terbaik dan kepala sekolah visioner ke sekolah-sekolah yang sedang sepi peminat. Bawa energi baru itu dan metode mengajar yang seru ke ruang-ruang kelas yang hampir mati itu. Teman-teman, sekolah negeri adalah pilar keadilan sosial. Di sanalah anak-anak dari latar belakang ekonomi apapun berhak mendapatkan pendidikan terbaik secara gratis. Jika kita membiarkan sekolah negeri mati secara perlahan, artinya kita sedang membiarkan jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia semakin menganga. Krisis bangku kosong tahun ini adalah tamparan bagi kita semua. Mengembalikan kepercayaan publik tidak bisa dilakukan hanya dengan surat penggabungan sekolah. Kepercayaan hanya bisa direbut kembali dengan bukti kualitas nyata. Sekarang saya ingin tahu opini kalian. Coba cek SD negeri di sekitar rumah kalian. Apakah ada yang bernasib sama, sepi murid dan terancam ditutup? Tulis nama sekolah dan daerah kalian di kolom komentar.
Mari kita kumpulkan data ini bersama. Jika kalian peduli dengan masa depan pendidikan anak-anak kita, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman atau media sosial lainnya. Satu share dari kalian bisa membantu menyampaikan video ini ke telinga pemangku kebijakan. Tetap kritis, tetap solutif. Sampai jumpa di perspektif berikutnya.